Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait pelayanan BPJS pada ibu hamil dan defisit anggarannya. BPJS mempunyai cakupan pelayanan bagi ibu hamil seperti cakupan pelayanan kebidanan dan neonatal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pelayanan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care atau ANC. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tujuan antenatal care atau ANC adalah menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilannya, persalinan dan nifas dengan baik dan selamat serta menghasilkan bayi yang sehat, sehingga mengurangi angka kematian ibu dan bayi dari proses persalinan. Pemeriksaan antenatal juga memberikan manfaat bagi ibu dan janin. Berikut manfaat bagi ibu dan janinnya. Manfaat pemeriksaan antenatal bagi ibu yang pertama, mengurangi dan menegakkan secara dini komplikasi kehamilan dan mengobati secara dini komplikasi yang mempengaruhi kehamilan. Kedua, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan ibu setelah persalinan dan untuk dapat memberikan ASI. Yang keempat, memberikan konseling dan memilih metode kontrasepsi. Selanjutnya, manfaat bagi janin yaitu memelihara kesehatan ibu sehingga mengurangi persalinan prematur, berat badan lahir rendah, juga meningkatkan kesehatan bayi sebagai titik awal kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada pelayanan persalinan. Dan ketiga, pelayanan pemeriksaan bayi baru lahir. Keempat, ada pemeriksaan pasca persalinan atau postnatal care atau PNC. Pemeriksaan bayi baru lahir dan ibu pasca persalinan sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan bayi dan ibu, terutama pada masa nifas awal, yaitu setelah kelahiran bayi dan selama 7 hari pertama setelah melahirkan. Namun demikian, sepanjang periode nifas, yaitu setelah melahirkan hingga 28 hari setelah kelahiran adalah masa-masa risiko tinggi. Kematian bayi lahir hidup dalam masa 28 hari sejak kelahiran yang dikenal sebagai tingkat kematian neonatal atau neonatal mortality rate dilaporkan terjadi di seluruh dunia, begitu juga dengan kematian ibu karena komplikasi pasca persalinan cukup tinggi. Berikut tujuan pemeriksaan pasca persalinan PNC. Yang pertama adalah menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Yang kedua, melaksanakan screening yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya, dan perawatan bayi yang sehat. Yang kelima adalah cakupan pelayanan KB. Yang kedua, ada biaya pelayanan kebidanan dan neonatal. Pelayanan pemeriksaan kehamilan atau ANC dan pemeriksaan pasca melahirkan atau PNC terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pelayanan ANC dan PNC di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, rumah sakit kelas D Pratama, klinik Pratama, atau fasilitas kesehatan yang setara lainnya. Pelayanan ANC dan PNC oleh bidan di dalam gedung atau menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka pembayarannya sudah termasuk dalam kapitasi. Sedangkan pelayanan ANC dan PNC oleh bidan di jaring luar gedung atau tidak menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka pembayarannya ditagihkan per tindakan atau free for service dan penagihannya melalui vaskes tingkat pertamanya. Pemeriksaan ANC dan PNC yang dapat ditagihkan secara free for service kepada BPJS Kesehatan masing-masing maksimal 4 kali. Kunjungan lebih dari 4 kali tidak dapat ditagihkan secara free for service, tetapi termasuk dalam biaya kapitasi. Yang kedua, ada pelayanan ANC dan PNC di dokter praktek tingkat pertama yang bekerja sama oleh BPJS Kesehatan. Pelayanan ANC dan PNC oleh dokter praktek tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka pembayarannya sudah termasuk dalam kapitasi. Sedangkan pelayanan ANC dan PNC oleh bidan jejaring dokter praktek tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka pembayarannya adalah free for service dan penagihannya melalui vaskes tingkat pertamanya. Yang ketiga, ada pemeriksaan ANC dan PNC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pada kondisi kehamilan normal, ANC harus dilakukan di vaskes tingkat pertama,
ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan sesuai indikasi medis berdasarkan rujukan dari vaskes tingkat pertamanya. Pemeriksaan ANC dan PNC dilakukan di tempat yang sama kecuali dalam keadaan darurat. Tujuannya untuk keteraturan pencatatan patograf, monitoring perkembangan kehamilan, dan memudahkan administrasi klaim kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya, biaya pelayanan kebidanan dan neonatal yang kedua itu ada pelayanan persalinan dan kebidanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, di sini ada beberapa tarif dan jenis pelayanannya. Di antaranya itu yang pertama ada persalinan praviknam normal dengan tarif Rp600.000. Yang kedua ada penanganan pendarahan pasca keguguran, persalinan praviknam dengan tindakan emergensi dasar dengan tarif Rp750.000. Dan yang ketiga, ada pelayanan tindakan pasca persalinan dengan biaya Rp175.000. Dan keempat, itu ada pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal dengan tarif Rp125.000. Nah, dalam pelayanan persalinan dan kebidanan di vaskes tingkat pertama ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada besaran tarifnya. Besaran tarif itu merupakan tarif paket yang termasuk akomodasi ibu, bayi, dan perawatan bayi. Nah, besaran tarif paket ini yang terdapat sebagaimana dalam poin pertama, yaitu persalinan praviknam normal dan persalinan praviknam dengan tindakan emergensi dasar. Dalam poin ini, tarif persalinan merupakan tarif paket yang termasuk akomodasi ibu bayi dan perawatan bayi, sehingga pasien tidak boleh ditarik iur biaya. Lalu, ada pengajuan klaim persalinan di vaskes tingkat pertama itu dapat dilakukan oleh vaskes tingkat pertama yang memberikan pelayanan, seperti puskesmas, pondet, klinik dokter perorangan, dan jejaring vaskes tingkat pertama yang berupa Polindes, Poskesdes, dan bidan desa atau praktik mandiri itu dapat mengajukan tagihan melalui vaskes induknya. Nah, kecuali pada daerah yang tidak ada vaskes tingkat pertama, itu ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan setempat. Maka bidan desa, bidan praktik mandiri dapat menjadi vaskes tingkat pertama yang bekerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan dan mengajukan klaim langsung ke BPJS Kesehatan. Nah, dalam poin ini, penagihan klaim kebidanan dan neonatal dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan tidak ada klaim perorangan dari peserta ke BPJS Kesehatan. Selanjutnya, ada pelayanan persalinan dan kebidanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS. Di dalam itu ada satu, persalinan normal dilakukan di vaskes tingkat pertama. Yang kedua ada penjaminan persalinan normal di vaskes rujukan. Yang ketiga ada kondisi gawat darurat. Yang dimaksud kondisi gawat darurat adalah pendarahan, kejang, ketubanan pecah, gawat janin, dan kondisi lainnya yang mengancam ibu dan bayinya. Yang keempat, lalu ada biaya pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kebidanan dan persalinan sesuai dengan tarif INA CBGS yang ditentukan oleh Kemenkes. Yang kelima, ada pada kasus persalinan normal parviginam dengan berat badan baru lahir normal sehat, tidak ada masalah medis, maka dalam itu untuk pelayanan perawatan bayinya sudah termasuk ke dalam paket persalinan. Lalu ada bagi peserta pekerja penerima upah pada persalinan anak 1 sampai dengan 3 setelah kelahirannya, orang tua harus segera melapor ke kantor cabang Kabupaten BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu BPJS-nya. Lalu proses pendaftaran bayinya menjadi peserta BPJS Kesehatan
mengikuti ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku. Lalu ada yang keenam ada pada kasus persalinan parvaginam normal atau dengan penyulit ataupun persalinan operasi pembedahan caesaria, bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR tidak sehat mempunyai masalah medis, maka untuk perawatan bayinya dibuatkan SEP tersendiri. Lalu di dalam pada kasus persalinan ini ada juga bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja penerima upah anak ke-1 sampai dengan ke-3. Yang kedua, lalu ada dalam BPJS peserta Kesehatan Pekerja penerima upah anak ke-1 sampai dengan ke-3, ada poinnya itu di dalamnya ada dalam BPJS peserta Kesehatan Pekerja penerima upah anak ke-1 sampai dengan ke-3, ada poinnya itu di dalamnya ada perawatan bayinya dapat langsung dijamin oleh BPJS. Setelah bayi lahir, orang tua melapor ke kantor cabang. Lalu identitas nomor kartu peserta berlaku sampai 3 bulan. Orang tua bayi harus kembali ke kantor cabang lagi untuk mengurus kartu kepesertaan bayinya. Lalu setelah 3 bulan kartu BPJS Kesehatan bayi belum diurus, maka penjaminan untuk bayinya akan dihentikan sementara sampai dilakukan pengurusan kartu. Selanjutnya yaitu jika bayi merupakan anak keempat dari peserta BPJS Pekerja dan bayi tersebut mengalami masalah medis, maka orang tua bayi diminta segera mendaftarkan bayi tersebut sebagai peserta BPJS sampai diterbitkannya SEP dalam jangka waktu 7 hari. Jika lebih dari 7 hari, maka bayi tersebut tidak ditanggung BPJS. Prosedur pelayanan BPJS untuk ibu hamil. Yang pertama, jika di fasilitas kesehatan tingkat pertama, ibu hamil membawa identitas peserta BPJS ke Fasiankes yang terdaftar lalu langsung mendapatkan pelayanan. Dan yang kedua, jika berada di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, ibu hamil harus membawa surat rujukan dari dokter Fasiankes pertama, lalu membawa identitas BPJS dan diserahkan ke pihak rumah sakit. Dari pihak rumah sakit akan mendapatkan surat eligibilitas peserta atau SEP di rumah sakit, lalu ibu hamil akan mendapatkan pelayanan. Defisit masih menjadi permasalahan yang dihadapi BPJS Kesehatan. Ternyata salah satu faktornya adalah kepesertaan ibu hamil. Menurut hasil studi analisis data BPJS Kesehatan pada bulan Mei dan sampai April 2018, terdapat 68% penunggak iuran dengan persalinan normal di FKTP dan persalinan normal dan sesar di rumah sakit. Sekitar 64,7% ibu hamil baru mendaftar peserta BPJS Kesehatan pada 1 bulan sebelum melahirkan, sementara hanya 0,7% yang sudah mendaftar sejak 9 bulan sebelum melahirkan. Oleh karena itu, perilaku seperti ini mengakibatkan adanya selisih antara iuran yang terkumpul dengan biaya yang dibayarkan BPJS Kesehatan, sehingga mengakibatkan minus sebesar 206 miliar. Menurut Direksi Bidang Riset dan Perkembangan BPJS Kesehatan yaitu Citra Jaya, ketidakpatuhan peserta ini disebabkan beberapa faktor seperti ketidakmampuan peserta dalam bayar iuran, juga ketidaktahuan bagaimana metode pembayaran iuran tersebut. Selain itu, pembayaran iuran bukan dimasukkan di dalam prioritas utama. Bisa dipertimbangkan berkaca dari pengalaman negara lain. Salah satunya adalah menerapkan periode tunggu sampai 6 bulan dari saat pertama kali mendaftar. Ada yang menetapkan waiting period. Masyarakat diberi waktu tertentu sebelum mendapatkan biaya persalinan. Kalau belum 6 bulan, tidak boleh mendapatkan biaya. Ada kebijakan yang bisa diadopsi, waktu tunggu, pembiayaan di muka, atau urun biaya. Namun, apakah sudah terlaksana atau belum? Mari kita tunggu kabar selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.